Agar segera dimulai untuk acaranya, mohon peserta yang hadir di Aula KPP Pertama Surakarta untuk segera menempati kursi kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul di sini memperingati perayaan Hari Ibu Rabu 22 Desember 2021. KPP Pratama Surakarta dengan bangga mempersembahkan Seminar Hari Ibu, Nutrisi Cinta untuk Ibu, Pejuang Karir, Pejuang Keluarga. Baiklah, bergabung bersama kita di sini di Aula KPP Pratama Surakarta, seorang edupreneur dan learning education strategist, Ibu Astrid Widayani, SSSA MBA. Selamat pagi, Bu. Untuk kelancaran acara serta menjadikan acara ini bermanfaat untuk kita semua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkanlah terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya Maria dan saya Aulia. Kami yang akan memandu acara pada pagi hari ini sampai selesai nanti. Ya, baik. Telah hadir bersama kita di Aula KPP Pratama Surakarta yang terhormat Ibu Nani Yunus Darmono. Selamat pagi, Bu. Ibu Laylatul Edi Prayitna, Ibu Yudi Sondi Kurnianto, Ibu-ibu Kepala Seksi KPP Pratama Surakarta dan seluruh karyawati KPP Pratama Surakarta yang berbahagia. Selain yang hadir di aula nih Kak, kita juga kedatangan terdapat partisipan nih yang terdapat di Zoom meeting pagi ini, baik dari KPP Pratama Surakarta maupun unit lain. Boleh kita sapa dulu mungkin? Iya, mungkin yang sudah ada di Zoom meeting. Selamat pagi teman-teman. Ini juga ada bapak-bapak dari pegawai KPP Pratama Surakarta yang ikut memeriahkan acara pada pagi hari ini, Kak. Iya, betul sekali. Bapak-bapaknya tidak mau kalah ya untuk ikut berpartisipasi dalam rangka memperingati Hari Ibu. Mungkin nanti bisa menjadi inspirasi mengikuti acara dari Ibu Astrid untuk memberikan ucapan kepada istrinya nanti ya. Betul sekali. Diharapkan para peserta yang hadir dalam aula maupun dari Zoom meeting untuk mengikuti acara sampai selesai. Dikarenakan kita ada banyak door prize ya, door prize menarik. Ya, betul. Selain dari KPP Pratama Surakarta yang menyediakan door prize, ada spesial nih dari narasumber kita juga menyediakan door prize menarik, hijab brandnya. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Astrid, iya. Hijab brandnya yaitu AW Signature Collection. Jadi diharapkan peserta juga menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini karena materinya pasti juga akan menarik ya Kak? Iya betul. Betul sekali. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan video inspiratif persembahan KPP Pratama Surakarta khusus untuk acara pada pagi hari ini. Bagi para peserta, selamat menyaksikan. Sama ibunya. Ya ampun, cucian sampai numpuk gitu dibiarin. Kenapa? Capek. Jadi ibu tuh gak boleh capek. Kerjaannya delivery makanan terus. Kok perempuan gak bisa masak sih? Kok anaknya dikasih susu formula? Males ya nyusuin anaknya. Kamu nyusuin anakmu, yakin? Gak minum susu formula aja, nanti payudaramu kendor loh. Nanti suamimu gak mau lagi sama kamu. Ya ampun, gendut banget
banget sekarang habis melahirkan. Hati-hati loh, nanti suamimu cari perempuan lain. Jalan-jalan terus kerjaannya, pasti ngabisin uang suaminya tuh. Jadi perempuan itu harus cantik, bisa make up. Kalau enggak nanti gak ada yang mau sama kamu. Loh, kok Ana dititipin ART? Nanti lebih deket sama ART loh. Ibunya ini kamu atau ART sih? Gak kerja ya? Di rumah aja ngurusin anak? Emang gak sayang udah sekolah tinggi-tinggi? Kami tidak butuh komentarmu. Yang kami butuhkan hanya kamu hebat. Terima kasih. Videonya sangat inspiratif sekali ya Ibu-Ibu, karena kita semua terlahir menjadi seorang wanita yang hebat. Untuk acara selanjutnya itu sambutan Kepala KPP Pratama Surakarta yang akan diwakilkan oleh Ibu Luna selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Kepada Ibu Luna kami silakan. Baik, terima kasih MC kita, duo Aulia ya, Aulia dan Marlia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua dan bapak-bapak yang sudah tergabung di link Zoom. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Astrid yang saat ini akan menjadi narasumber kita untuk sharing beberapa hal mengenai tentunya perempuan dan profesi perempuan yang sangat dekat dengan kita ya. Seperti tadi yang disampaikan di video tadi adalah hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya, mengenai keluarga, mengenai anak, mengenai pekerjaan, dan itu semua adalah pilihan yang kita pasti sadar akan konsekuensinya. Pada hari ini saya ucapkan selamat datang juga yang terhormat Ibu Yunus Darmono, kemudian Ibu Sondi, jauh-jauh dari Jogja dan Klaten ya, dari Jakarta malah ya Bu ya, dari Jakarta spesial untuk meluangkan waktu untuk hadir bersama kita. Mudah-mudahan acara pada hari ini akan memberikan banyak sekali manfaat. Mungkin sekedar informasi buat Bu Astrid juga bahwa pegawai di KPP Pratama Surakarta ini ada 106 orang. Nah, dari 106 orang itu pegawai perempuannya ada sekitar 47 orang ya. 47 orang. Beri oplos dulu, ini sebagian besar hadir di sini ya. Jadi hampir 50% itu para perempuan-perempuan yang ada di KPP Pratama Surakarta itu akan memberikan kontribusi kepada organisasi ya di DJP. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Hari Ibu yang kita mengangkat tema pada saat ini adalah nutrisi cinta untuk ibu ya. Nutrisi cinta untuk ibu, pejuang karir dan juga pejuang keluarga. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar, kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dan akan memberikan energi baru buat kita. Kita tetap semangat, apalagi sekarang akan memasuki tahun 2022 ya. Jadi kita menyadari bahwa dengan memasuki tahun 2022 kita punya energi baru, lebih semangat, lebih memberikan penguatan aura positif kita supaya kita bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi baik di organisasi dan juga bisa memberikan pelayanan kepada keluarga kita dengan baik. Demikian saya menyapa juga di sini juga hadir kepala seksi ya, rekan-rekan ya. Mami Titi, kayaknya sekarang manggilnya bukan Mami Titi lagi, tapi Oma Titi ya, karena barusan menjadi Oma, Oma cantik ya. Kemudian ada Bu Emi Ardiana selaku Kepala Seksi Penagihan ya, mendampingi Jurusita, luar biasa, dan juga teman-teman semua yang
saya banggakan semuanya punya kontribusi yang besar ya, masing-masing punya kontribusi yang besar untuk kemajuan KPP Pratama Surakarta. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Luna atas sambutannya. Kemudian sebelum memasuki materi, kami akan menyampaikan secara singkat kurikulum vitae dari narasumber kita pada pagi hari ini, Bu Astrid Widayani. Jadi Ibu Astrid Widayani ini adalah seorang edupreneur dan learning education strategist. Mungkin masih ada yang bertanya apa sih edupreneur dan learning education strategist? Mungkin nanti bisa langsung bertanya dengan beliau. Ya. Dan beliau mengenyam pendidikan di UGM dan Business School Lausanne, Switzerland. Wah, luar biasa sekali ini. Ya. Selain mengenyam pendidikan yang tinggi, beliau juga aktif dalam organisasi. Apa saja ya organisasinya? Salah satunya ada Komisi Organisasi Majelis Ekonomi Syariah atau MAS Surakarta, Dewan Pakar Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, kemudian Himpunan Pendidikan Tinggi Ilmu Pariwisata Indonesia, Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Inspirator Leader, dan Orang Tua Asuh Solo Mengajar, Pariwisata dan Kerjasama Internasional HIPMI BPC Surakarta. Iya, banyak sekali ya organisasi yang diikuti. Selain dari organisasi, beliau juga mendapatkan banyak sekali penghargaan. Betul sekali. Ini penghargaannya salah satunya adalah menjadi Denok Semarang, Duta Wisata Jawa Tengah runner-up 2, juara intelijensia dan juara favorit. Kemudian juga Putri Citra Jawa Tengah, Joglo Semar Kadin Award Solo, dan juga Radar Solo Award. Wah, berarti jam terbangnya sudah tinggi sekali ya Ibu Astrid ini ya. Iya, betul. Mungkin sekilas dari CV tadi yang kita sebutkan secara garis besar, untuk lebih dalam dan lebih jauhnya lagi nanti bisa bertanya langsung kepada Ibu Astrid ya. Untuk memasuki acara inti, yaitu seminar Hari Ibu, Nutrisi Cinta untuk Ibu, Pejuang Karir, Pejuang Keluarga. Kepada Ibu Astrid, kami silakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu yang hadir di sini. Monggo boleh nyanyi bersama untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Cek. Ya, lagu untuk kita bersama, Bunda. Monggo. Cerita orang tentang riwayatku, kata mereka diriku selalu dimanja, kata mereka diriku selalu diterima dalam nada yang indah, selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari diriku takkan jadi deritanya. Halus dan suci dalam diri ini, segala raga dan seluruh hidup rela dia berikan. Satu lagi bareng-bareng Bu, lebih keras. Kata mereka diriku selalu dimanja,
Luar biasa. Terima kasih Mbak MC tadi yang sudah memperkenalkan saya dengan baik. Sebelumnya saya mengaturkan kepada yang kami hormati Ibu Nani Yunus, ibu-ibu yang lain, ibu-ibu Kasih juga yang sudah hadir dalam Zoom pagi hari ini. Senang sekali nuansanya banyak bunga hari ini. Maka saya juga tidak salah kalau tadi sempat membawakan bunga karena ini sebuah penghargaan. Hari ini kita merayakan bersama-sama Hari Ibu yang mana memang diperingati seharusnya sih ya untuk bapak-bapak yang meresani nih ya untuk menonton Zoom hari ini harusnya diperingati setiap hari Pak gitu. Tapi memang ada satu hari khusus tanggal 22 Desember yaitu Hari Ibu yang memang kita ingatkan kembali untuk betapa besar perjuangan dari seorang ibu, betapa tulus ya dalam merawat keluarganya. Dan hari ini tidak hanya untuk keluarga, kita juga menjadi pejuang karir karena hari ini saya berdiri di KPP Pratama Surakarta. Semua di sini adalah pejuang karir untuk keluarganya masing-masing. Tepuk tangan dulu ibu-ibu untuk kita bersama. Ya, boleh dong ya kita bangga sebagai wanita karena hari ini ibu-ibu cantik semua nih bernuansa pink untuk merayakan hari ini bersama saya di sini untuk kita saling menguatkan satu sama lain, untuk kita mengingatkan bahwa ternyata capeknya kita tuh berguna gitu ya, baik untuk keluarga maupun untuk bidang yang memang kita geluti saat ini di karir. Baik, mungkin bisa dimulai untuk paparannya. Tadi sudah dikenalkan sedikit banyak untuk kegiatan saya dan tadi juga disampaikan Bu Luna. Terima kasih Bu Luna yang sudah mengenalkan saya untuk hadir pada hari ini bahwa ada booth AW Signature ya. Di sini mungkin bingung biasanya Bu Astrid kok di bidang pendidikan kok ternyata punya brand hijab gitu. Nah ini juga edupreneur salah satunya adalah istilah yang kami gunakan di pendidikan yang notabene akademisi atau pendidikan itu hanya sebatas mengajar atau memberikan ilmu. Kalau saya multi platform ibu-ibu, jadi mengajarnya dari berbagai platform termasuk di hijab. Jadi hijab saya itu juga belajar sebenarnya, ada edukasinya, di semua serinya ada berbagai macam filosofi yang mungkin dikhususkan mungkin untuk generasi-generasi muda yang mungkin mereka malas untuk belajar budaya. Jadi saya mengangkat banyak tema-tema budaya di AW Signature, termasuk apa sih filosofi batik kawung, apa sih filosofi batik tuntrum yang seperti saya pakai saat ini gitu ya. Yang kita kemas bisa dipakai untuk sehari-hari dan tetap cantik tentunya nanti untuk ibu-ibu. Monggo Ibu nanti dipersani dan moga-moga nanti juga yang beruntung untuk hari ini bisa memeriahkan acara. Kami sudah menyediakan ada free hijab untuk ibu-ibu KPP Pratama Surakarta. Ya, ini tema yang menarik, nutrisi cinta untuk ibu. Kalau mendengar kata nutrisi tidak jauh dari kata kesehatan ya. Kita sehat itu kalau terpenuhi berbagai macam nutrisi dalam tubuh kita gitu. Tapi kalau untuk ibu ini memang saya nggak bisa bilang, oh harus banyak vitamin C atau vitamin E gitu ya mungkin atau kolagen dan seterusnya. Mungkin tidak dari sudut pandang kesehatan tersebut, tapi hari ini saya akan berbagi apa saja nutrisi-nutrisi yang mungkin kita perlukan sebagai wanita, sebagai ibu yang berjuang di keluarga maupun di karir untuk kita selalu tetap strong gitu ya. Kalau orang-orang Jawa itu bilang tetap bakoh Bu gitu ya, tetap bakoh untuk menghadapi semua tantangan gitu ya. Jadi nutrisi ini nantinya akan membawa kita untuk masing-masing punya kesuksesan yang dengan standar tersendiri ya, nggak cuma di karir pengen mendapatkan jabatan tertentu karena kesuksesan itu sangat relatif. Bisa jadi sukses sebagai ibu, sukses sebagai istri, sukses sebagai orang yang bisa dipercaya di masyarakat maupun di kantornya masing-masing. Baik, saya mulai. Ya, ini pertama-tama tentunya tadi saya sudah mengaturkan bunga satu persatu. Ada yang belum dapat? Mohon maaf. Kurang ya tadi saya bawa ya? Sudah ya? Alhamdulillah. Oh masih ada yang belum dapat, tolong dikasih ya. Karena ini harus dapat bunga semua ya. Karena hari ini kita merayakan Hari Ibu. Ada istilah ibu, ada istilah mama, ada istilah bunda. Monggo masing-masing dari keluarganya bisa seperti apa, atau umi mungkin ya. Ini kita peringati semua untuk semua ketulusan dan cinta yang diberikan kepada keluarga. Selanjutnya, ya sesuai dengan tema pejuang karir dan pejuang keluarga.
bisa jadi ini sebuah pilihan ya Ibu-ibu. Jadi pilihan mana sih yang akan kita pilih gitu. Apakah kita mau fokus di keluarga atau mau fokus di karir. Atau dua-duanya. Seperti mungkin saya mungkin belum dapat data ya dari Bu Luna, kira-kira yang menjadi betul-betul karir plus keluarga ini berapa? Yang di sini mungkin boleh ada yang share ibu-ibu di sini yang juga ibu rumah tangga dan karir di sini, kira-kira dua-duanya share aja nggak apa-apa Bu? Ya, oke. Hampir semua ya Bu ya, tepuk tangan dulu dong. Karena ternyata sudah terbukti, ini bukan sekedar pilihan, tapi kenyataan untuk dihadapi gitu ya. Ya betul. Nah, terus nutrisinya apa biar tetap bakoh tadi ya, tetap strong ya. Seperti saya bilang di awal, kalau kita lihat pejuang karir itu juga bisa capek, bisa stres dengan banyaknya pekerjaan, load pekerjaan yang ada di kantor, kemudian tugas yang diberikan oleh atasan dan seterusnya. Begitu juga ibu rumah tangga yang di rumah udah capek, ini wajahnya dari kantor udah capek ngurusin file banyak banget gitu ya Bu ya. Terus masih harus di rumah ngurusin beresin bajunya anak-anak gitu ya, nyuci gitu, masak gitu. Belum mainannya udah berserakan kalau masih punya anak saya itu kan masih kecil-kecil ya Bu ya, masih 5 tahun gitu. Jadi waduh pulang udah capek masih harus beresin, belum anaknya ngajak main ya. Itu yang ditunggu-tunggu, mama pulang ajak main, kita udah capek. Nah ini dua hal yang memang harus dijaga staminanya. Makanya saya senang sekali dengan tema hari ini Bu, nutrisi ini penting gitu ya. Nah, lalu apa saja nutrisi yang akan kita berikan hari ini? Bukan hanya vitamin atau mineral ya, kalau di kesehatan kita kasih ini benar-benar menjadi multitasking mom hari ini ya. Ada 6 nutrisi yang harus kita jaga ibu-ibu, yaitu yang pertama sesuai dengan hari ini kita adalah berperan sebagai seorang ibu, menjadi ibu. Yang kedua menjadi wanita karir, yang ketiga menjadi istri. Nah ini bapak-bapak senang nih ya, menjadi istri juga perlu nutrisi nih Pak. Ya, menjadi istri, yang keempat menjadi sahabat, dan yang kelima menjadi guru, terakhir adalah menjadi diri sendiri. Nah yang terakhir nih kayaknya jarang dibahas nih ya di hari ibu ya. Gitu. Rata-rata hanya sebatas menjadi ibu dan menjadi wanita karir. Padahal peran kita ternyata banyak. Ini baru 6 yang saya buka. Belum nanti kalau ibu-ibu masih ada bakat-bakat lain yang mungkin menjadi hal-hal di industri tertentu itu ya, punya bisnis tersendiri atau mungkin yang berperan di masyarakat sebagai ibu RT. Ada nggak yang ibu RT di sini? Oh ada, oh ya, atau Bu RW gitu. Itu perannya lebih banyak lagi, nggak cuma 6. Kalau mungkin kita petakan, coba kita cek nutrisi apa saja yang kita perlukan sesuai dengan peran kita masing-masing. Pasti layernya juga beda-beda. Ada, tapi minimal 6 ini memang wanita harus kuasai ya, untuk bisa tetap strong tadi ya. Oke, selanjutnya. Yang pertama, nutrisi menjadi ibu. Menjadi ibu adalah berkah yang sangat luar biasa. Ini sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita boleh bilang emansipasi wanita yang dimulai sejak tahun sebelum kemerdekaan sampai dengan secara global diisukan di tahun 70-an ya pada waktu itu, dan akhirnya sudah diberikan kesetaraan atau equality gender, itu membuat kita sekarang saat ini berada di kantor ini ya, bisa bekerja sama dengan bapak-bapak yang lain, dengan laki-laki, para pria. Jadi kalau boleh dibilang ini kekhususan kita, keistimewaan kita, karena walaupun kita bisa bekerja, bapak-bapak nggak bisa hamil dan melahirkan dong. Ya, jadi menjadi ibu itu harus disyukuri ibu-ibu, karena wanita adalah punya kodrat tersendiri, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengandung dan melahirkan anak. Dan yang pasti kisah tiap ibu di sini tidak sama. Jadi memang istilahnya kalau saya kebetulan ada program pengembangan anak muda ya Bu ya, saat ini ada namanya Youth Reinforcement Program. Mereka itu baru banyak sekali isu-isu termasuk life quarter crisis nih. Umur 25, saya ngapain ya, ini udah nikah belum, pendapatan saya berapa, kemudian saya mau ngapain nih, cita-cita masa depan tuh masih bingung gamang. Jadi life quarter crisis ini sangat-sangat menjadi isu anak-anak muda saat ini. Nah, kalau saya bilang di tema kita hari ini ya, punya kisah sendiri-sendiri itu memang rahasia Tuhan gitu. Jadi kita nggak tahu diberi jodoh kapan, diberi anak kapan. Seperti contohnya saya aja Bu, nggak usah jauh-jauh. Saya dulu semangat banget nikah muda. Jadi belum lulus kuliah pengen nikah. Jadi ada yang ngelamar langsung ya mau. Gitu. Jadi waktu itu
usia saya masih 21 tahun, sudah berani nikah muda karena pengen punya anak. Di usia masih muda karena saya memang aktif sekali pada waktu itu, banyak kegiatan. Terus saya mikir enak juga ya kalau umur 25 udah punya anak dan seterusnya. Sehingga itu rencana kita ya, tapi Tuhan menentukan memang masih saya punya anak tuh di usia 28, 29, tapi dapat kesempatan untuk studi lanjut dan berkarir dulu. Jadi memang kisahnya beda-beda, kisahnya setiap ibu itu beda-beda. Selanjutnya, ada ini ungkapan dari Linda Wootton ya, being a mother is learning about strength you didn't know you had, and dealing with fears you didn't know existed. Sebelum jadi ibu, kita nggak tahu sekuat apa kita sebagai wanita. Dan sebelum menjadi ibu, kita juga tidak tahu apa yang sebenarnya kita hadapi, menjadi ketakutan di dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi dulunya mungkin kayaknya nggak sanggup deh kalau saya kerja sambil ngomong anak, sambil besarin anak mungkin ya Bu ya, sambil semua hal yang dilakukan secara bersamaan. Tapi ternyata kok bisa ya, kok kuat ya sampai sekarang ya. Itu menghadapi mungkin maaf ada anaknya yang aktif, harus didampingi terus gitu ya, harus dikawal gitu. Tapi di satu sisi pekerjaan juga banyak, tapi kok akhirnya bisa ya gitu. Nah ini sekuat apa kita, setangguh apa kita yang saya sebutkan bolak-balik di awal, itu memang kodratiah sebagai wanita. Kita nggak akan tahu loh sekuat apa kita kalau kita tidak terus menjalankan peran kita sebagai ibu. Yaitu memang menjadi ibu itu harus kuat. Kemudian, jadi ada istilah juga ibu-ibu, nobody's perfect gitu ya. Nggak ada orang yang sempurna, nggak ada yang satupun di dunia ini yang penuh dengan kesempurnaan. Tapi kalau boleh saya bilang di hari ibu ini, semua ibu itu sempurna gitu. Kenapa? Karena boleh dong, tadi ada istilah di video ya, kalau menyimak ya, ada yang ASI, ada yang susu formula gitu ya. Ya beda-beda kesempatannya gitu, beda-beda kondisi situasinya. Jadi nggak ada yang oh ini kurang, ini lebih bagus gitu. Kalau bagi saya seorang ibu dengan semua perjuangannya, dengan kondisinya itu semua dalam kondisi yang sempurna sesuai dengan kisah hidupnya masing-masing. Jadi jangan kecil hati kalau misalnya harus meninggalkan anak di rumah, waktu bermain dengan anak di rumah lebih sedikit ya Bu daripada yang ibu-ibu nggak bekerja gitu. Karena ya jenengan lebih punya banyak kesempatan juga untuk mengembangkan karir dibandingkan dengan teman-teman kita yang mungkin di rumah saja gitu dan lain sebagainya. Tapi yang perlu saya catatkan di sini, walaupun kita dengan kisah yang berbeda-beda dan tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain, memang menjadi seorang ibu itu adalah pembelajaran yang tidak akan pernah selesai. Jadi belajar terus. Saya tadi kaget loh, udah jadi oma Chan ini, oma cantik. Ya, itu nanti akan berlanjut nggak cuma anak ya, ke cucu juga gitu ya. Kita belajar lagi gendong cucu sambil bagaimana memberitahu anak kita untuk mendidik anaknya gitu ya Bu ya. Terus itu kita sebagai ibu itu nggak akan berhenti untuk belajar gitu. Ya, kalau saya dulu sih awal-awal masih takut gitu ya mandiin bayi sendiri, tapi anak kedua udah mulai, udah bisa gitu. Dan nggak cuma teknis ya, nggak cuma lebih ke cara-cara, tapi saya yakin kedekatan emosional, bonding antara orang tua dengan anak, itu semua perlu belajar gitu. Nah, untuk caranya apa? Caranya ini sempat saya share di beberapa kesempatan untuk Hari Ibu juga. Ada 3C, tapi untuk hari ini saya kok pengen saya tambah 1 ya, care. Biasanya saya kasih compassionate, communication, dan commitment. Tapi ini saya tambah 1 care, karena satu kata ini juga penting ya, nggak kalah. Ini saya jelaskan satu-satu dulu Ibu. Compassionate itu rasa kasih sayang ya. Jadi ada semacam kalau kita secara tidak langsung, secara natural, dulu belum punya anak, akhirnya punya anak, akhirnya beda, lebih sabar, lebih ngemong gitu ya, lebih ada jiwa keibuan. Mungkin yang notice bapak-bapak ya dulu, ibu-ibu yang sebelum punya anak, lebih banyak uangnya untuk belanja sendiri. Terus ketika udah punya anak, lebih fokus ke untuk anaknya, untuk beliin anaknya, untuk pendidikan anaknya dan seterusnya. Itu jiwa compassionate, jiwa kasih sayang ya, secara natural akan terbentuk seperti itu. Nah, care di sini lebih ke arah peduli. Jadi kalau compassionate itu lebih ke
simpati, ya lebih ke simpati. Jadi, aduh kasihan, hati-hati, pelan-pelan dan seterusnya itu ya. Tapi kalau care itu lebih ke empati, kita lebih peka. Nah, ini saya tambahkan kenapa? Karena kadang-kadang, maaf ya Bu ya, karena saya juga aktif di komunitas komunitas keluarga namanya Rangkul Indonesia. Rangkul Indonesia itu isinya juga ibu-ibu semua. Terus kita membahas tentang parenting. Nah, ini rata-rata kalau sudah menginjak remaja, rata-rata ini ibu-ibu nyalahin anak-anaknya nih. Kok anakku nakal ya? Kok nggak mau dibilangin ya? Kok maunya sendiri mau jalan sama teman-temannya? Nah, ini ada yang kurang nih di care-nya dalam arti empati. Apa yang membuat anak saya senang misalnya? Apa yang membuat mungkin suami saya juga lebih dekat dengan saya? Jadi care ini lebih ke empati. Apa yang dirasakan oleh keluarga, anggota keluarga, anak, suami dan lain sebagainya. Kemudian communication ini cara komunikasi saja untuk bagaimana menyampaikan apa yang kita rasakan. Jangan cuma dipendam Bu gitu. Karena jadi ibu-ibu itu memang sudah banyak pemikirannya, kita dianugerahi Allah tadi ya, kodratiah, kita punya naluri yang sangat besar untuk menjadi seorang ibu itu perasaannya tinggi gitu. Kalau nggak dikeluarkan, nggak dikomunikasikan, jadi sakit kitanya. Gimana? Ya. Tapi juga hati-hati ya, jangan curhat semua dicurhatkan ke semua orang juga gitu. Paling tidak dikomunikasikan dengan misalnya ada masalah dengan suami, dikomunikasikan dengan baik, begitu pula dengan anak dalam hal ini ya, dalam konteks ini. Dan yang terakhir komitmen di sini lebih ke arah kesepakatan, kompromi atau semacam apa ya, aturan keluarga gitu juga bisa. Gitu. Jadi kenapa kok tadi Mbak MC, Mbak namanya siapa Mbak, saya bilangnya nggak Mbak MC nggak enak saya. Mbak Lia ya, Mbak Lia sempat bilang sampai saya lagi semangat sekolah lagi sampai ke Swiss kemarin itu juga saya ada kompromi sama suami gitu. Anak-anak saya besarin dulu, saya stop kuliah saya yang di Jogja, sempat saya kuliah S3 di Jogja, saya pilih kuliah di Swiss karena saya bisa sambil ngomong anak misalnya. Gitu. Jadi Swiss ini nggak harus saya tinggal di sana Bu, jadi jangan dibayangin saya ninggal anak suami gitu ya. Jadi pilih kuliah yang malah justru bisa saya kerjakan di Indonesia secara part time. Kemudian selanjutnya, nah permasalahannya biasanya kalau kita sudah melakukan semua itu ya di pekerjaan itu pasti ada reward, ya kan? Anak sekolah aja, anak kita aja dapat rapat ya, ada rankingnya gitu ya. Kemudian yang di pekerjaan juga gitu. Kalau kinerjanya bagus pasti juga ada penghargaan. Tapi ibu kok nggak ada penghargaannya ya? Gitu. Yang kadang-kadang membuat kita capek itu di situ. Jadi ketulusan kita, keikhlasan kita dalam menjadi ibu itu karena memang harus ini ya, harus tulus, betul-betul tulus. Karena tidak ada yang namanya piagam ibu terbaik gitu. Terus ranking ibu terbaik nomor 1, 2, 3 nggak ada Bu. Di semua dunia ini, belahan dunia manapun, yaitu penghargaan yang memang harus kita ciptakan sendiri atau mungkin dari keluarga kita bangun sendiri. Dengan rasa apresiasi dan respect yang bagus. Selanjutnya, nah kita masuk ke nutrisi yang kedua ya, untuk ibu. Nanti mohon kalau misalnya ada yang ingin di-sharingkan atau ditanyakan, nanti mungkin di akhir sesi ya Bu Luna. Nanti boleh nanti untuk bisa kita sharing bersama. Kemudian yang kedua, menjadi ibu pekerja ini ditunggu-tunggu nih ya, karena ini saya yakin, aduh iya nih, udah berat nih kondisinya, kejar target, kemudian pekerjaannya numpuk, belum selesai, urusan rumah juga belum beres, semua orang pasti ada masalah ibu-ibu. Pasti semua orang di dunia ini nggak ada yang menghadapi tanpa masalah ya, semua menghadapi masalah, cuma masalahnya kisahnya berbeda-beda. Dan menjadi ibu pekerja itu punya tantangan nyata yang mana nanti paling penting adalah prioritas ya, bagaimana membagi waktu dan prioritas kepada keluarganya. Selanjutnya, ini contoh saja ada gambaran. Ada seorang wanita, dia usianya 25 sampai 35 tahun gitu ya. Terus dia udah lulus kuliah dengan gelar SE misalnya di bidang marketing. Kemudian tinggal di Jakarta, menjadi pekerjaannya di art director, gajinya 5 juta gitu ya. Cek ya. Kemudian statusnya masih single dan punya hobi. Ini juga seorang wanita. Cuman bedanya yang membedakan ibu bekerja
ini masih single dia, bebas gitu ya, mengembangkan karirnya. Mungkin dulu juga ibu-ibu yang sebelum menikah sudah merasakan karir, beda dengan saya kan, saya nikah dulu baru karir. Kalau yang sudah karir baru menikah pasti juga merasakan, wah enak juga ya, ini ternyata punya penghasilan sendiri gitu. Kemudian bisa mengembangkan karir saya. Tapi nanti kalau sudah si cewek ini ya, anggap aja namanya Ana gitu ya, si Ana ini dia udah nikah gitu ya, semua elemen-elemen ini akan berpengaruh ke dia. Usia, tempat dia tinggal, tempat dia bekerja, nanti akan mengikuti suami gitu ya. Ada yang mengikuti suami ya Bu di sini ya Bu? Ada. Gitu. Kemudian maksudnya pindah-pindah lokasi gitu Bu. Maksudnya kalau mengikuti suami semua ya mengikuti suami ya Bu ya. Sampai dengan penghasilan itu juga akan berpengaruh. Kayaknya dulu 5 juta cukup deh, tapi kalau sekarang saya udah punya anak, mungkin bisa harusnya lebih. Tapi gimana ya dengan pendidikan saya? Seperti apakah saya harus menambah lagi untuk gelar saya untuk bisa meningkatkan karir saya sehingga sehingga penghasilan saya bisa naik? Itu akan berubah terus elemen-elemen ini di dunia karir. Beda ya, kalau bapak-bapak mah lempeng aja gitu ya. Monggo saja mau lanjut karirnya gitu dan seterusnya, tapi kalau ibu-ibu memang beda gitu. Maka tadi saya cerita, nggak mungkin saya memboyong suami sama anak-anak saya ke Swiss hanya karena nungguin saya kuliah kan. Itu bedanya bapak-bapak. Kemudian, nah ini saya kasih satu pertanyaan saja secara ini ya, secara singkat. Kira-kira mungkin saya minta 1 atau 2 dari ibu-ibu yang di sini bisa membantu saya dari satu sudut pandang jangka panjang dan yang satu nanti dari sudut pandang jangka pendek ketika kita membagi porsi untuk keluarga dan karir. Nah, ini kira-kira apa sudah pernah terpikirkan sebelumnya atau hanya sekedar yang penting saya berangkat kerja jam sekian, pulang jam sekian, ya sudah, nanti sisanya untuk keluarga. Nah, hari ini karena kita juga ingin menyeimbangkan ya, porsi kita juga maksimal semua, baik di karir, di kantor juga kinerjanya bagus, dan di rumah juga bisa seimbang. Kira-kira nih ya, mungkin bisa ada yang menjadi volunteer dulu ibu-ibu yang bercerita, oh saya sudah punya Mbak untuk rencana jangka panjang untuk keluarga dan karir gitu, atau jangka pendeknya. Monggo. Oh, monggo. Nggak ada mic ya Mbak ya? Mbak, minta tolong mic-nya. Ini ya. Belum dinyalakan Mbak? Udah ya? Ya. Terima kasih. Oma cantik. Jadi kalau ini sekedar sharing saja karena saya sudah mengalami masa, ya kan? Sampai dengan cucu gitu ya. Kalau lain mungkin masih di level punya anak gitu. Saya memang ada masa-masa di mana saya sebut perang dunia ketiga. Wah, gitu. ini ya, seperti sudah itu. Perang dunia ketiga nih ya Bu ya. Jadi makanya kalau di sini ada short term and long term gitu. Jadi emang beda. Betul ya? Ya. Ya. Jadi kalau pada saat dulu emang saya otomatis kalau ditanya porsinya gitu atau persentasinya fokusnya lebih ke keluarga. Satu anak saya masih membutuhkan. Saya nilai masih membutuhkan saya gitu. Kalau misalnya kayak sekarang saya merdeka gitu ya, karena saya sudah besar-besar gitu anaknya. Ya, kebetulan anak saya 3, 2 sudah married, tinggal 1 juga udah kelas 2 SMA gitu. I'm free gitu ya ibaratnya, jadi saya bisa fokus karir gitu. Karena kalau tidak ada karir saya nanti lolak-lolok di rumah juga gitu. Jadi ini berarti yang long termnya ya Bu ya, mungkin bisa di-share gitu, ya Bu. Ya. Jadi artinya tadi misalnya setiap orang ada masalah terhadap yang beda ceritanya. Gitu. Ya kita salang sinawang. Yang penting semua itu kita harus happy gitu. Happy enjoy dan ikhlas gitu. Gitu aja sih Mbak. Setuju. Oke, ada yang lain Bu? Satu lagi mungkin Bu. Monggo dengan Ibu. Siapa Bu? Ini saya juga bingung nih kok KPP ini kok cantik-cantik semua ya. Terima kasih. Iya. Mbak
Astrid. Mbak Astrid yang Nggih. cantik banget. Matur nuwun. Hari ini mungkin saya mau cerita sedikit tentang aktivitas saya ya, terutama karena ini kan terkait dengan ibu-ibu wanita karir juga. Nggih. Nah kebetulan saya sebagai AR Mbak, jadi di sini kebanyakan juga AR nih ibu-ibu. Jadi kalau di akhir tahun gini memang Stres luar biasa ya Bu kayaknya. Jadi kita dituntut harus menghijaukan beberapa kegiatan lah. Istilahnya kita kan seperti itu. Ya. Nah kita sebagai AR itu dituntut seperti itu. Tapi kan di sisi lain juga kita di rumah ada suami dan anak yang harus kita perhatikan juga. Betul. Cuman kadang kita belum, saya sendiri ya secara pribadi sih kadang belum bisa membagi waktu. Misalnya nih di rumah saya kadang masih utik laptop lah seperti itu ya. Sama sih Bu ya, semua kayaknya ya. Nah, wanita bekerja kayak gitu memang kendalanya. Iya, kadang di rumah kalau misalnya kira-kira anak udah tidur gitu, saya nyoba itu kan terus itu tadi mengerjakan pekerjaan kantor lah seperti itu. Yang ingin saya tanyakan apa ya? Sebagai seorang istri, apakah hal tersebut itu kita harus izin suami dulu, misalnya dalam hal ini tadi mungkin barangkali suami nggak secara langsung menegur saya, tapi mungkin batin gitu ya. Ini di kantor sudah 8 jam, betul, ya masih lanjut gitu loh. Mohon. Kakak Ibu sinten kelawanan sewu? Saya Ibu Endang. Endang. Ibu Endang. Nggih, matur nuwun. Nanti kita masuk ke suplemen yang menjadi istri saja nggih, saya jawab sekalian pertanyaannya Bu Endang. Karena ini suplemennya banyak, saya kasih 6 suplemen untuk nutrisi hari ini gitu. Matur nuwun Bu Endang sharingnya dan pertanyaannya. Ya, jadi sama ya, kita sepakat gitu. Ketika sudah menjadi ibu karir, mungkin prioritas di awal agak beda gitu. Ketika sudah menjadi nenek gitu ya, mungkin bisa lebih banyak gitu di karir daripada keluarga. Kalau di awal gini kayaknya memang merasa bersalah gitu ya Bu ya. Ini sama-sama curhat ya. merasa kok kita nggak bisa mendampingi anak 24 jam. Belum lagi anak saya yang masih SD kelas 1 Bu, yang gede kan baru SD kelas 1. Kemarin saya pas kuliah di Swiss, ujian 2 minggu Bu, bayangkan. Jadi saya tuh kepikiran gitu kemarin, aduh gimana ya, bisa nggak yang ngerjain gitu. Dan dia sudah saya biasakan, 2 tahun terakhir kan sudah sekolahnya Zoom, mulai dari dia TKB sampai dengan SD, padahal masih kecil ya, sudah Zoom ya, harus online, harus kita yakin dia bisa menerima atau menyerap ilmu dengan baik, dan saya harus kerja dan kuliah gitu. Jadi memang ini Bu, ada ini sendiri ya, ada rasa yang memang kita gimana ya, guilty feeling kalau boleh dibilang, tapi itulah pentingnya kita harus bisa membagi short term and long term untuk porsi keluarga dan karir. Ini akan beda-beda, makanya nggak saya kasih persentase, yang benar yang mana itu kisah tiap ibu tuh beda-beda, tergantung kompromi kita dengan keluarga kita masing-masing. Selanjutnya, bisa di next Mbak sedikit. Yang sering kali ibu-ibu milenial ini lupa adalah hari ini ya tayang di Solo Pos FM. Bisa? Justru bagaimana mencintai diri kita lebih baik sehingga kita jadi ibu yang bahagia, yang nantinya kalau kita bahagia moodnya juga untuk keluarga juga akan lebih baik lagi. Jadi dari sisa waktu yang hanya terbatas tadi sampai dengan akhirnya kita bisa mengelola emosi kita dengan baik, manajemen dirinya baik, yang otomatis nggak bawel gitu istilahnya ya sama suami atau jadi emosian sama anak-anak hanya karena kita nggak sabar ngajarin anak. Ini cuplikan sedikit Bu untuk podcast saya di Solo Pos FM yang tayang hari ini, nanti bisa dicek. Nah, poin yang ingin saya matur di sini, memang antara karir dan keluarga itu sangat berpengaruh satu sama lain. Ketika di kantor kita moodnya bagus, di rumah juga bagus. Tapi kalau di kantor moodnya jelek, bawa pulang juga udah capek gitu, gampang emosi juga gitu. Makanya saya ingatkan di podcast ini, ya menjadi multitasking memang tantangannya manajemen diri. Itu nanti di suplemen terakhir, makanya saya tambahkan ada menjadi diri sendiri yang mudah-mudahan di hari ibu ini kita diingatkan lagi untuk menjadi ibu yang seimbang. Selanjutnya, menjadi istri ini ya, tadi nyambung ke Bu Endang nih ya. Jadi kalau kita sudah menikah memang ada dunia baru yang harus dibagi antara suami, anak, diri sendiri, orang tua kita, dan mertua kita. Jadi kayak rombongan gitu. Tapi mungkin saya nggak berani sampai nyebut perang dunia sih Bu ya, mungkin lebih ke keluarga besar gitu ya, keluarga besar yang
mungkin terjadi di situ pro kontra, perbedaan latar belakang budaya, kemudian latar belakang pemikiran, dan seterusnya yang itu punya kisah sendiri-sendiri lagi. Dan next, menjadi istri itu sebuah peranan ya, yang mana ini juga nggak saya kasih timeline-nya, tapi yang mana umumnya di siklus pernikahan memang terbagi jadi 4 ini. Sebenarnya ini cycle juga sih, bisa dibilang akan terus-menerus berulang. Ada tahapan mulai dari honeymoon period yang mulai dari pacaran sampai awal nikah itu masih senang-senang, kemudian butterfly, jadi pengen adanya kebebasan satu sama lain, sudah mulai ada gejolak gitu ya. Terus all good taste itu ya udahlah, memang dia orangnya gitu ya, karakternya seperti itu, kita udah oke gitu. Tapi ketika ada friksi, ada perbedaan, konflik, maka akan muncul lagi struggle-nya atau istilahnya upaya atau tantangan yang ada di dalam rumah tangga, dan itu terus. Kalau sampai di tantangan berhenti gimana dong gitu. Balik lagi ke honeymoon period, honeymoon lagi Bu, ceritanya nih saya titip pesan ke bapak-bapak ya, kalau udah merasa udah capek, udah semua kok nggak nyambung gitu, honeymoon lagi nih, kayak saya kemarin ini Mbak Yuni mungkin kemarin ngikuti yang ikut saya, saya titipin Mbak, saya mau sebulan gitu ke Swiss sama ngajak suami sekaligus, karena kita udah sibuk sendiri-sendiri, suami saya juga ada bisnis sendiri, saya ada kesibukan sendiri, ada momen tertentu yang kita harus balik lagi dari awal untuk bisa menjadi istilahnya komunikasi yang baik atau komunikasi yang efektif untuk menjadi istri tadi. Ini akan terus berulang sih ya untuk siklusnya, tapi saya kasih catatan bukan jaminan juga ya, tergantung kondisinya masing-masing. Kemudian menjadi sahabat. Sahabat di sini bukan hanya lebih ke saya punya sahabat banyak atau sedikit, bukan. Tapi bagaimana peran kita sebagai wanita, sebagai ibu di luar dengan bermasyarakat, dengan berorganisasi. Tadi Mbak Lia juga sudah membacakan beberapa kegiatan organisasi saya, itu juga udah saya mulai mungkin kalau boleh dibilang sejak SD SMP itu udah sering saya ikut kegiatan sekolah, itu sudah aktif memang anak organisasi. Sampai dengan SMA itu sudah mulai serius gitu ya, mendalami kegiatan organisasi, makanya sampai sekarang pun masih banyak juga organisasi yang saya masuki, dan itu sebenarnya menyita waktu iya, energi iya, tapi di satu sisi kalau kita melihat ini sebagai nutrisi atau suplemen, itu juga perlu ibu-ibu. Kenapa? Karena di situ kita dapat recharge ya, energi baru, kemudian wawasan baru, relasi baru. Ya, dengan catatan next, lingkungan kita harus kita perhatikan juga. Apa yang membuat kita recharge? Ini kebetulan saya ambil arisan artis nih ya, arisan artis-artis Jakarta. Kenapa ya kok ada ibu-ibu yang suka banget kumpul-kumpul arisan gitu? Mungkin memang budaya di Indonesia seperti itu. Saya yakin mungkin ibu-ibu juga ada ya arisan, pengajian dan lain sebagainya. Itu memang bukan hanya sekedar kita bareng-bareng aja sih Bu gitu. Secara naluriah, selain sebagai makhluk individu, kita juga makhluk sosial. Jadi kita ada kebutuhan untuk bagaimana kita menjadi peran di masyarakat ini, membantu kita untuk lebih bahagia ya, lebih meningkatkan peran kita juga gitu ya. Kapasitas diri kita juga akan tumbuh di situ. Jadi pertanyaannya, selama ini riwa-riwi itu apakah sibuk saja atau produktif itu? Arisannya produktif atau cuma sekedar keliling saja misalnya? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini hanya untuk eksis? Ini untuk eksis atau untuk narsis gitu? Misalnya bedanya apa nih eksis atau narsis? Eksis itu ya misalnya saya dipercaya di HIPMI di bagian hubungan internasional dan pariwisata. Di situ saya bikin program misalnya untuk kegiatan anggota HIPMI yang dia pengen bikin pameran di luar negeri, jadi saya kasih sedikit tips bahasa Inggris lah ya untuk entrepreneur muda gitu misalnya. Itu saya kira masuk ke dalam eksis ya di situ di dalam organisasi. Tapi kalau narsis itu hanya datang foto pulang gitu ya Bu ya. Yang penting narsis aja gitu. Udah yang penting saya masuk dalam bagian organisasi itu. Nah ini saya kira harus dipahami bahwa menjadi sahabat, berperan di masyarakat dalam organisasi itu sangat penting karena kita makhluk sosial, tapi tolong diperhatikan fungsinya atau tujuan kita dalam peran ini. Jangan sampai suplemen yang ke berapa tadi ya? 4 ya kalau nggak salah ya. Keempat ini malah justru
merusak energi kita gitu. Malah jadi, maaf kalau sekarang tuh banyak drama gitu ya Bu ya. Jadi banyak istilahnya anak-anak sekarang tuh toxic Ibu. Toxic relationship gitu. Jadi kok malah saya nggak ngecas ya, habis dari kumpul-kumpul kok saya malah jadi sedih ya. Kok saya malah dibully atau mungkin malah punya musuh, dari situ kan malah jelek gitu. Malah justru dari kegiatan ini, dari kegiatan sosial kemasyarakatan, kita cari yang positif untuk kita bisa recharge, yang bisa menyeimbangkan tadi peran kita antara ibu dan karir. Yang kelima, menjadi guru. Wah, ini terasa sekali nggih Bu ya, 2 tahun terakhir nih ya, gara-gara pandemi semua anak-anak suruh sekolah di rumah gitu. Tapi sebenarnya ibu-ibu itu memang bagian dari tugas kita sebagai ibu untuk menjadi guru. Bukan karena pandemi, tapi juga memang kita adalah guru pertama untuk anak-anak. Kita guru pertama untuk generasi penerus bangsa, kalau kita lihat dari skop lebih besar lagi. Makanya ketika saya menjadi orang tua asuh dan masuk ke organisasi pendidikan di Solo, saya melihat banyak anak-anak yang kurang mampu, kurang beruntung gitu ya untuk mengenyam pendidikan yang bagus. Biasanya rata-rata non sewu ibunya juga nggak mengajarkan nilai-nilai yang baik juga untuk anak-anaknya, sehingga mereka itu semangat untuk belajarnya kurang, kemudian perkataannya juga, etikanya juga kurang, seperti itu. Jadi di sini saya juga mengingatkan saja peran kita masing-masing mungkin di lingkungan, untuk keluarga besar kita, untuk tetangga-tetangga kita gitu, bahwa menjadi ibu itu juga seorang guru yang terbaik sebenarnya untuk lingkungan. Lalu untuk menjadi guru, ini ada sebuah kasus ya Bu ya. Menjadi guru itu akhirnya ketika di rumah ini kita lihat anaknya baru belajar, ibunya di dapur gitu ya. Ada pro kontra juga nih, antara wants and needs di sini, antara kemauan atau kebutuhan. Kita sebenarnya kerja itu butuh atau memang pengen sih berkarir gitu. Ini menjadi pertanyaan mendasar, karena kaitannya nanti ketika kita menjadi guru di rumah ini ya. Kalau boleh saya mengutip dari insight-nya Dian Sastrowardoyo dulu itu, dulu dia selalu bilang kalau kenapa kok wanita nggak boleh sekolah tinggi-tinggi gitu. Padahal kalau wanita sekolahnya bisa lebih tinggi, dia bisa lebih pintar, bisa dibayangkan betapa hebatnya generasi-generasi di masa mendatang gitu kan. Nah ini sama sebenarnya. Jadi ketika ibu nun sewu harus bekerja, ini diulang kembali apakah tujuan kita itu memang nun sewu hanya untuk menambah penghasilan atau memang kita ingin memperbaiki kinerja kita di situ untuk kita bisa lebih baik lagi bekerjanya, tambah wawasannya, tambah networkingnya, sehingga perusahaan kita juga tambah maju, organisasi kita juga tambah baik, atau itu tadi yang sudah kita lewatkan di rumah, anak-anak juga nggak kepikir non sewu ya, itu memang terjadi. Itu yang saya kelola di Taman Cerdas di beberapa kota Solo itu, ibu-ibunya bekerja tapi anaknya nggak sama sekali nggak dipikir gitu, suruh belajar sendiri, itu juga banyak gitu. Jadi ini tolong dibedakan antara apakah kita bekerja itu karena memang kemauan kita atau memang kebutuhan kita. Ini pro kontranya, ini agak kesini ya, mungkin saya kurang bisa baca. Pro-nya itu ya lebih ke bagaimana nanti kita bisa meningkatkan performance atau kinerja nilai-nilai anak di sekolah kalau kita stay at home gitu ya, kalau kita di rumah. Ya memang kalau minusnya berarti kalau kita kerja ya otomatis kita nggak bisa membimbing secara baik ya, secara penuh dibandingkan dengan ibu rumah tangga. Kemudian anak juga akan memiliki stres yang lebih rendah dan tidak terlalu agresif. Ini saya merasakan juga Bu, merasakan juga karena ketika anak hanya saya tekan untuk belajar, sementara saya juga kerja, mungkin energi saya juga waktu itu belum balance ya, itu anak jadi agresif ya, lebih nggak manut gitu di awal. Tapi ketika saya lebih seimbang, kemudian saya menyamakan persepsi saya sebagai guru gitu ya, terus saya juga bisa mendampingi anak belajar, itu anak juga bisa lebih less agresif. Jadi memang ini pilihan Ibu, pilihan untuk pro kontra ketika kita di rumah atau kita bekerja. Tetaplah menjadi guru yang baik untuk anak-anak. Selanjutnya,
Nah, ini yang terakhir nih ya, untuk menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri, isu yang sangat menjadi isu yang sangat hot topic kalau boleh dibilang, atau seksi topik gitu ya di tahun 2020 dan 2021 tentang mental awareness gitu ya, tentang kesehatan mental. Kenapa? Karena di masa sekarang di tengah ketidakpastian, kemudian tuntutan kerja juga berubah gitu. Yang dulunya mungkin ada rutin, sekarang rutinitasnya berubah, kemudian juga tantangan zaman, perubahan kebijakan, apalagi ini institusi dari pemerintah gitu ya, sehingga adanya perubahan-perubahan yang tidak bisa kita kontrol inilah yang kadang-kadang kita jadi lupa peran kita wanita, kita juga manusia gitu. Jadi maka isu-isu mental awareness ini muncul seiring berjalannya pandemi kemarin. Menjadi diri sendiri, mencintai diri sendiri atau self love gitu ya. Kemudian me time untuk ibu-ibu gitu ya. Ini menjadi topik yang banyak dibahas di beberapa kurun waktu terakhir. Nah, selain untuk mencintai keluarga, tentunya kita harus belajar untuk mencintai diri sendiri. Kemudian, terus prinsipnya apa yang harus kita pegang nih? Prinsip yang harus kita pegang ini ibarat organisasi, ada visi misi, kita sebagai wanita, sebagai manusia ya, tentunya secara utuh juga harus punya visi misi. Secara misi kita ada kebiasaan yang dibangun, kebiasaan rutin, mulai dari daily, harian, weekly, mingguan, sampai dengan tahunan. Gitu. Ini akan sangat membantu kita lebih balance nih, yang seperti saya ceritakan tadi. Misalnya, untuk anak-anak di weekend itu saya sudah pastikan ini waktu untuk anak-anak gitu. Kalau ada pekerjaan yang tidak sangat penting biasanya saya tinggalkan, dan kalau saya sudah janji ada 1-2 hari yang saya ajak untuk suami dan anak-anak saya pergi, ya semua harus saya tinggalkan gitu. Ini sudah menjadi kebiasaan rutin. Begitu pula kebiasaan-kebiasaan kecil ya, kebiasaan kecil misalnya cara kita untuk ngobrol dengan anak, dengan suami, itu ya, kebiasaan-kebiasaan yang dulu belum dibangun, yang mulai bisa kita bangun, itu bisa menjadi misi kita untuk menjadi ibu yang lebih bahagia, gitu ya, wanita yang lebih bahagia. Dan visinya tadi walaupun tidak dapat award tadi ya, kita ada istilah beberapa yang saya sampaikan di sini namanya self achievement, self reward, dan life goal. Gitu. Ini sangat membantu kita untuk merasa lebih bersemangat dalam menjalani hidup ya. Naik turunnya perjalanan hidup, lika-liku, kemudian senang, sedih gitu. Kalau kita punya tujuan, life goal, kalau kita punya satu titik-titik di mana kita merayakan keberhasilan kita, itu akan membuat kita lebih happy sebagai individu ya. Contohnya misalnya achievement. Kita melihat anak kita sudah memiliki prestasi akademik gitu. Wah, kita ternyata walaupun bekerja anak kita bisa ranking nih. Itu udah achievement loh ibu-ibu, nggak main-main loh. Karena apa? Karena yang lain ditungguin di rumah, kita kerja, anak kita bisa ranking gitu. Nah, ini ada achievement tersendiri. Mungkin self reward ini juga seringkali nggak dipikirkan. Kita berharapnya, aduh, suami saya tuh kok nggak pernah ngasih saya kado ya. Ini kode ya untuk bapak-bapak yang mirsani ya. Kok saya ulang tahun kok nggak dapat apa-apa ya ini ya, kok nggak dapat kado ya gitu. Atau non sewu misalnya, ibu hanya batin untuk saya pengen ini, pengen beli ini gitu ya. Tapi takut dimarahin sama suami gitu ya. Atau pengen sesuatu yang ingin diimpikan dalam hidup tapi nggak berani mengungkapkan gitu. Jadikanlah ini self reward. Nabung sendiri aja Bu, nanti kita beli cincin sendiri, misalnya beli berlian sendiri, nabung sendiri itu self reward misalnya gitu. Jadi memang diri sendiri ini kita sendiri yang mengelola. Makanya saya tadi sampaikan di podcast saya, ya manajemen dirilah yang paling penting pada akhirnya. Ini bukannya bapak-bapak jadi bebas kado loh Pak, tetap ya, tetap perhatian itu juga penting, tapi ibu-ibu juga harus bisa menata diri dengan baik sebagai individu untuk bisa akhirnya menciptakan self achievement, self reward, dan life goal yang membuat diri kita lebih berharga dan lebih bahagia. Selanjutnya, Mbak bisa minta tolong. Ini beberapa fakta ya, kesehatan mental yang perlu saya sampaikan di sini karena sangat penting
dan sering dibahas akhir-akhir ini, jangan sampai ibu-ibu ya, kita udah bagus performa kerjanya di kantor, tapi akhirnya berujung pada sakit atau stres gitu ya. Dan ini nggak kelihatan, biasanya kan kita fisik saja ya, kesehatan fisik, non sewu, pusing misalnya, atau capek, badan pegel-pegel gitu, itu fisik semua, tapi mentalnya nggak kelihatan. Ini nggak cuma untuk ibu-ibu, mungkin untuk bapak-bapak juga yang sedang menyaksikan. Kesehatan mental ini yang bisa merasakan diri kita. Kalau kesehatan fisik bisa dilihat orang lain, tapi kalau kesehatan mental hanya kita sendiri yang merasakan dan hanya kita sendiri yang bisa menyuarakan. Ya, selama kita nggak bisa merasakan dan menyuarakan dan ini berlarut ya sama seperti fisik. Ada gejala dibiarkan ya jadi tambah parah. Gitu. Kalau kesehatan mental, kalau diibaratkan grafik ya untuk manajemen stres, kebetulan saya juga, ini sedikit cerita, di tahun 2017 saya ditinggalkan ayah saya, bapak saya almarhum, tiba-tiba ada perubahan drastis dalam kehidupan saya. Pada waktu itu saya selesai kuliah S2, sudah menjabat di akademi, tapi tiba-tiba bapak meninggal dan harus pegang 3 perguruan tinggi, Bu. 2017 pada waktu itu. Waduh, ini gimana ya ini? Tapi kalau saya tekankan pada stres yang negatif dalam arti yang merusak diri saya, mungkin saya akan depresi gitu. Karena saya harus menghandle ratusan orang, kemudian saya harus bagaimana meneruskan apa yang sudah dirintis oleh orang tua, belum lagi cita-cita saya sendiri ya, sebagai manusia setiap individu pasti punya cita-cita gitu ya. Nah ini saya belajar manajemen stres yang akan saya bagikan di sini, yaitu ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, ada grafik naik turun ya. Senang, sedih gitu. Bahagia, kecewa sama. Nah, grafik ini yang menjadi patokan kapan kita nanti bisa menjaga kesehatan mental kita ketika sudah sampai ke ujung atas ya. Sampai ke ujung atas itu kita merasa bahagia kan, baik kan, positif. Tapi jangan terlalu ke atas juga gitu. Jadi harus ada batasnya. Karena kalau kita ke atas terus, kita fokus saya nggak apa-apa kok, saya happy kok, tapi di dalam hatinya dia nggak happy, ya itu istilahnya ada namanya halusinasi, gitu kalau di psikologi. Jadi halusinasi itu makanya anak-anak sekarang bilang kamu halu banget sih gitu. Nah, saya bisa kok, saya mampu kok gitu. Saya sebenarnya dia tuh stres, tapi dia nggak dikendalikan, stresnya naik terus, stresnya dinaikin, akhirnya malah jadi merasa baik-baik saja, padahal sebenarnya itu tidak sehat untuk kesehatan mentalnya. Akhirnya orang halu ini diberitahu teman-temannya nggak bisa, ya, ditolong orang lain dianggap ganggu, gitu ya, sampai dengan mungkin malah merugikan lingkungan sekitarnya. Secara tidak langsung, dia nggak merasakan. Maksudnya orang lain yang dia lihat itu cuma bingung, ini anak kenapa, gitu ya, orang ini kenapa, gitu ya. Kok dibilangin ABC kok nggak bisa gitu. Itu bisa jadi pertanda stres yang terlalu ke atas. Sebaliknya kalau stresnya ke bawah, Bu, kalau sedih terus ya, apa-apa dirasakan terus, nggak nyaman terus dirasakan gitu sampai turun terus ya, nggak dikendalikan, itu jadi depresi namanya. Ya, jadi kebalikannya halusinasi adalah depresi. Depresi ini yang sering dikenal di masyarakat, tapi taunya hanya stres kejiwaan, orang stres gitu ya. Padahal sebenarnya stres itu juga nggak jelek-jelek banget loh. Dulu ketika bapak saya meninggal, saya malah stresnya malah bisa saya kontrol. Stres ini juga bisa jadi motivasi saya sampai saya saat ini berdiri di sini sendiri, berdiri di kaki sendiri, sampai bisa mengembangkan bisnis dari orang tua saya gitu ya. Sampai hari ini saya cerita dengan ibu-ibu dengan pengalaman saya ini. Jadi stres itu juga bukan sepenuhnya jelek. Itu untuk menjadi diri sendiri, sekali lagi untuk individu ini memang manajemen diri kita inilah yang paling penting untuk kita jaga. Kembali ke tema kita ya Bu, untuk pejuang karir dan pejuang keluarga. Kalau yang untuk ibu rumah tangga, ini ada fakta-fakta kesehatan mental yang perlu diketahui. Tentunya karena di rumah jadi kurang interaksi sosial, kemudian memiliki ekspektasi yang berlebihan, kemudian manajemen stresnya juga kurang baik. Jadi memang lebih sering ditemukan ibu-ibu rumah tangga yang lebih cerewet daripada ibu yang bekerja gitu. Mungkin ya. Gitu. Dan tidak mendapatkan bantuan dan dukungan dari pasangan maupun keluarga. Bisa jadi ini
relatif ya, kasusnya tidak semua. Kemudian ibu bekerja, lingkungan kerjanya tidak nyaman juga bisa bikin stres. Tuntutan pekerjaan, ini juga tentunya, apalagi kalau banyak sekali ya. Kemudian manajemen waktu yang kurang baik. Nah ini tadi yang Bu Endang tanyakan, saya akan jawab di sini Bu ya. Jadi gimana terus manajemen waktunya supaya bisa seimbang gitu, enggak akhirnya lebih berat sebelah gitu ya Bu ya. Ini juga kalau enggak ditata bisa jangan terlalu naik, jangan terlalu turun tadi ya Bu Endang. gitu. Kemudian tidak memiliki waktu untuk diri sendiri ya. Ini jawabannya sebenarnya ada di kolom sebelah kanan semua sih Bu Endang. Jadi dibalik saja ketika Bu Endang ingin semuanya seimbang, berarti kita cari memang lingkungan yang nyaman untuk kita. Kalaupun belum nyaman gitu ya, belum nyaman, ya kita bangun lingkungan kerja yang nyaman sehingga ketika kita di rumah itu juga masih happy gitu ya, masih seimbang. Tapi kalau kasus tertentu nih akhir tahun ya Bu ya, ini ya kita ngomongin komunikasi efektif tadi Bu, communication gitu ya disampaikan. Saya yakin kok dengan kita berkarya di luar, suami juga sudah memahami gitu dengan apa yang harus kita lakukan di waktu-waktu tertentu juga. Kadang kita juga harus ekstra gitu ya kerjanya atau harus lebih. Jadi saya kira ini perlu dikomunikasikan dan kompromi Bu antara suami, istri, anak gitu di rumah. Selain kesehatan mental yang perlu diketahui, selanjutnya ada next Mbak, tipsnya nih Bu ya. Tipsnya untuk dua-duanya ini sebenarnya nih ya. Dan kita memang karena berperan ganda, multitasking, kita bisa lakukan beberapa tips berikut. Yang pertama, kita bisa curhat dengan keluarga atau kerabat yang kita percaya, tapi juga jangan terlalu berlebihan juga ya, karena saat ini juga kondisinya kan kita juga nggak tahu apakah itu lebih menguntungkan atau merugikan untuk diri kita. Kemudian yang kedua, menetapkan jadwal dan tujuan, sama seperti saya ketika setting goal tadi. Jangan ragu untuk minta bantuan. Ya, ini kadang-kadang merasa aku rapopo gitu. Aku kuat gitu, baik-baik saja, tapi sebenarnya sudah capek, stres gitu. Nah ini nggak apa-apa kalau kita minta bantuan, apalagi ke ahlinya. Kalau misalnya lebih ke psikologis ya berarti ke psikolog atau psikiater misalnya. Kalau ke fisik ya ke dokter gitu. Jadi nggak apa-apa minta bantuan kalau memang dibutuhkan. Kemudian mengetahui batasan. Batasan itu ya ini tadi mungkin saya kasih contoh untuk Bu Endang lagi. Terus nanti sampai rumah kok masih ngetik lagi nih gimana ya gitu caranya. Ya ini batasannya diatur sendiri aja Bu gitu. Nanti misalnya anak-anak sudah tidur, kita buka kerjaan, ya paling enggak 1 jam gitu. Jadi ada batasannya. Jadi kalau kita sudah membuat batasan sendiri, saya kira nanti juga bisa balance untuk apa yang kita kerjakan di rumah. Kemudian sempatkan me time. Siapa Bu yang setuju ini Bu, me time? Ya, semua setuju ya. Ya, me time ini penting karena ya kita sendiri yang tahu hobinya kita apa, passionnya kita apa. Ada yang suka olahraga, ada yang suka goes ya. Gimana Bu? Ya ke salon gitu, atau arisan tadi ya, kumpul dengan teman-teman, makan, kuliner gitu. Jadi me time ini macam-macam. Dan bapak-bapak nih yang masih menyaksikan, tolong dipahami apa yang menjadi kesenangannya istri atau pasangan. Ini harus diberikan waktu. Iya, harus diberikan waktu untuk me time, untuk menjadi diri sendiri. Karena ibu itu juga manusia. Kemudian hindari terlalu banyak interaksi dengan media sosial. Ini Bu, ini juga penting Bu. Yang di-follow jangan akun-akun yang bikin galau ya Bu ya. Interaksi sosial media itu bagus untuk menunjukkan profil kita atau kegiatan kita, tapi kalau kita follow hanya untuk berita-berita non sewu, gosip-gosip yang akhirnya kita jadi kepikiran nggak percaya sama suami. Terlalu banyak ini ya, terlalu banyak hal-hal negatif yang masuk kepada pemikiran kita, itu juga akan merugikan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, lebih ke memperbaiki komunikasi dengan pasangan. Wah, ini udah meriah nih, udah membahas me time nih kayaknya nih. Oke. Kayaknya itu saja. Ada lagi Mbak ini sampaikan? Ya ini kesimpulan saja Bu. Ya. Ini kita hari ini sepakat ya Ibu-ibu, sepakat di Hari Ibu ya. Di Hari Ibu kita
tidak menjadi yang terbaik gitu. Kita nggak ada yang lebih bagus. Misalnya Bu Astrid lebih pinter gitu atau siapa lebih pinter, bukan menjadi yang paling bagus, bukan ya. Saya di sini juga masih belajar. Tapi di sini kita tekankan bukan menjadi yang terbaik, tapi belajar untuk jadi lebih baik. Demikian Ibu-ibu untuk paparan saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Mbak, kayaknya nanti kalau bisa mau kontak-kontak bisa ditampilkan. Ya, nanti monggo kalau mau kontak-kontak lebih lanjut, silakan Mbak. Ya. Luar biasa sekali Ya. materi yang disampaikan oleh Bu Astrid. Terima kasih Bu atas materinya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ya. Boleh, saya berdiri di sini. Bagi Ya. peserta yang berada di aula maupun yang berada dalam Zoom meeting dapat mengajukan pertanyaan. Ya. Kalau yang di Zoom meeting berarti raise hand aja ya. Boleh. Saya juga pengen dengar ini suara bapak-bapak ini tadi komentarnya gimana nih. Ya, biar rame nih obrolan kita pagi hari ini. Apakah mungkin dari Zoom meeting udah ada yang masuk untuk pertanyaannya? Bapak-bapak juga boleh bertanya ya. Atau mengucapkan selamat hari Ibu untuk siapa gitu Pak, boleh Pak. Atau mau kasih hadiah Kirim-kirim Bapak salam. Ada? Selain pertanyaan mungkin juga boleh sharing ya Bu ya. Boleh, monggo. Jeh, monggo Bu. Oh ya, silakan. Ya. Perang dunia ketiga ini mengerikan. Belum selesai tadi perang dunia ketiga. Terima kasih Mbak Astrid. Jeh. Jadi memang yang saya maksud tadi yang saya istilahkan perang dunia tiga. Okay. Gitu ya. Jadi waktu itu memang anak saya memang masih SD, TK gitu ya. Jadi saya itu memang ada jeleknya itu saya itu posesif sama anak gitu. Tipenya yang posesif sama anak. Jadi artinya misalnya pokoknya semua harus saya handle sendiri gitu. Padahal saya kan harus bekerja juga gitu ya. Jadi bagaimana caranya saya tetap happy, kerjaan saya beres, tapi anak saya juga saya lebih mementingkan seperti Mbak Astrid, psikis anak saya sehat, bukan fisik. Gitu. Bukan hanya fisik tapi psikis juga diperhatikan. Saya tidak menuntut anak saya harus juara 1 dan itu tidak pernah gitu. Yang penting anak saya secara psikis sehat. Seperti itu. Jadi saya memang dari bayi itu biasa mandiin, nyuapin, itu semua saya handle sendiri, semua beres baru saya berangkat kerja. Jadi saya itu teman-teman semua ya, jadi jangan dibilang wah Mami Titi enak yo. Enggak, semua sama ada kisahnya sendiri. Saya tuh bangun jam 3, jadi sampai sekarang pun saya tanpa alarm sudah jam 3 melek, Mbak, karena emang sudah ritmenya daily rutin ya, saya bilang tadi ya Bu ya. Jadi jam 3 tuh saya sudah bangun gitu ya. Anak 2, pembantu 2, bagi tugas karena seperti teman-teman saya tahu, saya tuh ya karena tuntutan tugas memang selalu beda kota sama suami, gitu. Dan saya yakin itu yang terbaik dari Tuhan untuk saya gitu. Jadi setiap weekend kayak pacaran terus, jadi kayak itu tadi bulan madu mulu gitu, ibaratnya gitu ya. Jadi dan memang saya bukan tipe istri yang nyuruh suami saya itu udah duduk manis aja gitu, ibaratnya itu seperti udah kerja aja, jadi nggak handle urusan dalam negeri gitu. Jadi pagi saya itu mulai dari masak untuk membantu juga untuk anak saya, untuk membantu pembantu saya yang satu nyurusin cucian, nyuci segala macam. Sudah dibagi semua ya Bu sudah, ya. Karena saya itu kan selalu bikin anak saya itu wangi. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi saya nggak pingin pembantu saya itu bau gitu. Maaf sekali lagi. Jadi saya pinginnya pembantu saya juga wangi gitu. Biar anak saya udah wangi itu tetap wangi. Jadi pembantu saya itu sebelum saya berangkat kerja harus sudah mandi, sudah cantik, sudah wangi. Gitu. Jadi tinggal megang anak saya. Di mana anak saya itu semua dari mandiin, nyuapin itu semua saya sendiri gitu. Baru udah beres semua, saya udah cantik, udah pegang anak, duduk manis silahkan saya berangkat kerja. Itu manajemen saya gitu. Dan saya happy dengan itu gitu. Artinya bukan harus kayak gimana, karena itu sesuai dengan keinginan saya gitu. Makanya saya bagaimana memanage rumah tangga saya supaya dengan sesuai keinginan saya, meskipun saya juga itu tadi Mbak harus begini, harus begono, seperti itu.
Jadi saya begitu, mindset saya teman-teman semua ya, saya selalu kalau orang dia bilang tuh paling pahite misalnya seperti ini. Karena saya yang terburuknya karir, apa dulu? Karena saya wanita karir, mindset saya tidak bisa pulang ke rumah kecuali selesai jam kerja. Seperti itu. Jadi saya kalau misalnya istirahat saya bisa pulang itu bonus. Jadi tidak mindset saya pokoknya awan saya kudu balik, tidak ada seperti itu. Gitu loh, karena saya memang dari kuliah memang sudah tahu bahwa saya harus bekerja gitu. Kebetulan saya lulusan STAN jadi memang harus bekerja Mbak dinas gitu. Jadi sudah tahu gitu. Jadi saya kalau misalnya saya bisa pulang, misalnya istirahat pulang itu tuh bonus. Jadi jadi makanya saya kadang-kadang suka bukan di jadwal seperti itu ya. Gitu, iya. Terus misalnya saya cari sekolah yang bukan yang ngetop yang orang-orang semua orang kalau di situ tuh bagus orang kaya itu enggak. Anak saya nyamannya di mana gitu ya. Misalnya karena problem anak beda-beda. Nomor 1 anak saya susah sekali makan. Seperti itu. Jangan sampai anak saya nanti telat makan sakit misalnya seperti itu. Karena kan kalau yang sekolah yang itu dari pagi sampai sore misalnya. Betul. Seperti itu Mbak. Jadi bagaimana ya itu tadi psikis itu lebih penting. Lebih penting. Padahal seringkali tidak diperhatikan ya Bu ya. Yang diperhatikan hanya fisik biasanya. Betul. Saya bisa antar anak saya Mbak sebenarnya. Bisa. Tapi mindset saya tadi paling pahitin saya enggak. Jadi saya itu selain motivasi berbagi rezeki gitu ya, saya tetap ikut jemputan Mbak. Meskipun saya mengikuti gitu. Jadi ibaratnya sebenarnya nggak perlu juga gitu ibaratnya. Cuman saya memang seperti itu biar anak saya jadi bagi tugas lah kamu begini, ibu begini ya seperti itu. Nah itu setuju Bu. Jadi ya masing-masing makanya saya bilang manajemen rumah tangga itu tiap rumah tangga beda-beda. Beda-beda. Kisah setiap ibu juga beda-beda. Prioritasnya apa, goalsnya apa, gitu kan. Jadi saya yakin kita tuh ya itu prinsip satu lagi itu kita tidak boleh rakus. Bukan makan apa-apa, artinya tidak boleh semua keinginan itu harus tercapai. Betul. Gitu. Jadi kita skala prioritas gitu. Jadi ini jadi kalau misalnya mohon maaf misalnya anakku kudu yang siji misalnya gitu, enggak stres misalnya gitu. Jadi enggak begitu. Oh anak saya enggak boleh syukur. Nah, seperti itu loh Mbak. Menakar tadi ya. Saya cerita tentang grafik tadi jangan terlalu jadi mungkin naik kalau orang lihat turun. kalau Mami itu tuh selalu happy. Iya memang saya tuh memang membuat selalu happy diri saya sendiri. Kalau bukan saya sendiri atau siapa lagi? Siapa gitu. lagi? Ya, ini suplemen yang menjadi diri sendiri ya Bu ya, tentunya yang sangat berperan. Ya. Betul. Ya me time tadi sangat perlu gitu. Dan alhamdulillah suami saya itu baik banget gitu ya. Saya hobi ke salon, saya hobi belajar tas, lap-lap tas. Apa yang membuat kita happy ya nggak apa-apa, selama tidak mengganggu tanggung jawab kita di karir maupun di rumah. Ya seperti itu sharing dari saya yang matur nuwun paling senior mungkin. Ya demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diaturi ini hijab Mbak. Oh sudah ya. Langsung dapat ini nih souvenirnya. Yang seri apa itu tadi Mbak Yuni? Surakarta, monggo dipilih kemauan ininya warnanya. Boleh foto bersama di sini Bu untuk dokumentasi sekalian. Terima kasih. Tadi harusnya saya aturi ngendiko di depan saja loh. Matur sembah nuwun. Menawi kersa ingkang ping nggih wonten menawi. Sama aja ya. Kan ping semua nanti biar pas. Di sini aja Mbak, nggak terlalu jauh. Ya. Matur nuwun. Oh, belum. Oh. Ini yang terakhir seri Surakarta yang saya pakai juga ibu-ibu sekalian ini ya sekedar informasi saja. Jadi kemarin sempat kolaborasi juga dengan teman dia penghasil ini ya produksi kain gitu, produksi kain. Kemudian saya lihat kok filosofinya di Surakarta ini sangat bagus-bagus, tapi belum ada yang mengangkat. Terutama ada batik tuntrum dan ada batik parang ya. Di sini di bawah nanti ada parang, jadi bisa diagem untuk aksen ya di bawahnya parangnya. Yang pasti ada landmarknya juga Kota Solo, karena selama saya beli hijab itu
banyak dari Paris, Venezia, mana ya, yang lambang-lambang kota-kota terkenal, kota-kota wisata di dunia, tapi Solo ini kok belum ada yang mengangkat. Makanya kemarin saya ingin mengangkat. Mudah-mudahan berkenan nggih Bu. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain, Mbak? Terima kasih untuk Bu Detik sharingnya tadi. Mungkin ada yang lain. Yang di Zoom, ada yang di sini masih ada. Monggo. Gini, saya Evi Mbak. J. Gini mau tanya Mbak, saya kan punya anak kelas 2 SD ya. Jujur aja karena dia anaknya cuma 1, jadi agak manja karena saya dapat dia anak juga, tunggal. Dapat dia juga lama nunggunya. Lah, kadang itu yang menguji kesabaran kan tiap hari saya harus mempelajari dia karena dia belum bisa belajar sendiri. Jadi pulang kantor capek ya Bu ya, masih baca buku tematik. Saya jujur sama buku tematik itu udah bosan. Jadi yang menjadi guru tadi juga terasa sekali ya Bu ya, yang peran menjadi guru. betul. Lihat buku tematik itu udah ada gitu. Karena dia awang-awangan nih belum bisa Mbak belajar sendiri. Jadi kita harus membacanya. Habis membacanya saya memastikan dia paham. Nah, itu kan menguras energi jujur, apalagi kalau pas tes ya. Itu kan lebih banyak lagi yang harus dipelajari. Nah, itu gimana cara memanage hati saya biar gak emosi? Ini solusinya ke panjenengan atau teknik belajarnya Bu berarti Bu? Kalau teknik belajarnya dia anaknya cuek jadi enggak masalah sih Mbak selama ini. Materi bisa diterima, terus nilai juga bagus, cuma sayanya ya capek juga ya Bu ya, jangan mengorbankan diri sendiri juga Bu kalau gitu ya. Saya akan berusaha untuk membantu menjawab gitu. Dan ini mungkin ada kasus yang sama dengan ibu-ibu yang lain, termasuk saya pun juga merasakan kerja masih di rumah mempelajari anak gitu. Kalau untuk ininya Bu ya, untuk secara general atau secara keseluruhan memang dalam mendidik anak itu ternyata juga ada seninya. Ini saya memang di sini paling muda itu mungkin, tapi karena saya tadi ada istilah learning education strategies, memang saya banyak sekali belajar tentang teknik-teknik bagaimana mendidik gitu ya, tentang metode pembelajaran sampai dengan berhubungan komunikasi antara orang tua anak dan guru murid gitu istilahnya. Itu yang dimaksud dengan learning and education strategies. Nah, untuk pertanyaan panjenengan tadi memang utamanya Bu, kendala di anak tunggal itu memang karena kita terlalu sayang ya Bu ya. Jadi apa-apa kita kasih, apalagi nunggunya lama. Saya dulu juga nunggu anak 7 tahun Bu. Tapi saya sudah menyadari pada waktu itu saya sudah belajar yang namanya anak, kalau kita terlalu kasih full of love gitu ya di depan, itu memang nantinya non sewu. Jadi kita yang ngalah ke anak, bukan anak yang manut ke kita. Padahal kalau kita sebagai orang tua, saya nyambung ke Bu Endang lagi, kita itu kalau di rumah itu manajer Bu. Nyambung ke panjenengan juga ya, karena memanajemen macam-macam. Kalau suami mungkin ini bukan berarti kita ngungkuli ya dari laki-laki. Kalau laki-laki itu mungkin direkturnya lah ya, atau imamnya. Tapi yang memanajeri itu kan kita. Nah panjenengan kalau punya anak tunggal non sewu itu jangan love-nya dulu. Kalau kriteria untuk mendidik anak kan sebenarnya 3 Bu. Exercise, disiplin, love. Exercise itu latihan yang dilakukan terus-menerus. Latihan itu yang mulai dari kalau anak 0 sampai 1 tahun kan ada exercise-nya, latihan duduk, latihan ngomong, latihan apa sampai kalau misalnya kelas 2 SD mungkin latihan berhitung, latihan membaca, latihan apa gitu ya, latihan exercise. Kalau belajar pun seperti itu, ada exercise-nya. Terus belajar ngaji, belajar bahasa Arab dan seterusnya. Itu terus harus, itu yang nomor 1 malah sebelum love ya. Exercise ini memang harus dilakukan. Kita tentukan apa yang harus kita didik ke anak kita. Kita latih secara rutin itu apa. Ini bebas juga untuk masing-masing keluarga menanamkan nilai-nilai pendidikan di keluarganya masing-masing. Yang kedua baru disiplin Bu. Ini yang paling sulit ke panjenengan pasti karena love-nya ini terlalu besar jadi nek ndukani pasti nggak tega gitu ya. Istilahnya disiplin itu ya memang harus tega gitu, harus
salah ya, berani anaknya minta maaf. Kalau harus dia dengan dihukum dia baru sadar ya harus dihukum gitu ya. Kalau perlu ada reward juga kalau memang ada yang dia berikan secara prestasi gitu ya. Jadi memang disiplin itu sama seperti panjenengan bekerja, ada aturan kerjanya, ada aturan di rumah gitu yang kita tetapkan sehingga ketika anak atau di anggota keluarga ini tidak sesuai dengan aturan yang sudah disepakati ya kita harus tegas sebagai manajer, sebagai ibu gitu. Nah, anak saya yang pertama itu Bu, itu juga di awal yang saya sebenarnya nunggu lama sekali gitu ya. Saya harus tega Bu, sampai awal-awal dia sampai non sewu sampai sempet tantrum ya. Mau mainan ini Pak gitu, mau gitu kan. Apalagi anak yang kita yang nunggunya lama, dia cuma minta mainan, masa kita mampu nggak kita kasih gitu ya. Tapi karena kita polanya ingin mendidik, yang kedua disiplin tadi ya, bahwa dia harus tahu nilai sebuah barang itu nggak cuma karena dia pengen harus beli gitu, dan dia harus tahu itu, maka pada waktu itu saya biarkan saja sampai dia capek sendiri. Kalau misalnya dia salah juga saya hukum gitu. Dan sekarang alhamdulillah, makanya saya motivator kelas TKB kelas 1 tuh udah Zoom sendiri, udah tes sendiri, belajar sendiri, dan itu nggak proses yang gampang sih Bu. Kita sebagai orang tua harus berani untuk bikin rutinitas exercise, kemudian disiplin, baru yang terakhir love. Jadi non sewu, kadang yang ketiga juga ada yang kelewatan. Jadi istilahnya cuma galak aja sama anaknya. Disiplin terus gitu ya, disiplin gitu. Tapi nggak ada rutinitas yang dibangun, nggak ada love yang dibangun gitu. Nah ini mudah-mudahan 3 hal ini nanti bisa seimbang, yang memudahkan kita juga bisa mendidik anak juga bisa lebih baik. Saya juga di sini juga masih belajar Bu ya, tapi alhamdulillah saya terapkan 3 hal ini kepada anak-anak saya, dua-duanya sudah mandiri. Ya, yang kecil aja istilahnya kalau anak sekarang itu kan ada potty training, ada lepas dot, apa istilah-istilah itulah Bu, itu saya nggak ada. Mereka udah jalan sendiri. Bahkan tidurnya juga sudah sendiri-sendiri Bu, udah nggak sama saya sejak kecil gitu, di bawah 2 tahun mungkin ya, 1,5 tahun itu udah saya siapkan kamar-kamar. Adik nanti bubuk di sini, kakak bubuk di sini. Setiap mau bubuk ya salim sama saya, mah ngantuk, salim gitu, udah jalan. Karena itu training ya Bu ya. Ada exercise, ada disiplin, dan ada love. Bukan berarti kita tidak peduli sama mereka, tapi karena dia tahu kita sayang, di rumah ada aturan, maka mereka berjalan dengan baik, dengan menjadi pribadi yang mandiri juga dan bertanggung jawab. Ngaten Bu, mudah-mudahan bisa sangat membantu ya nantinya untuk ke depan. Ada lagi? Silahkan Mbak. Terima kasih. Monggo bisa diberikan gift-nya. Harus seimbang 3-3-nya ya Bu ya, jangan berat sebelah. Warnanya nggak apa-apa. Foto dulu Bu. Ya. Bu Endang juga loh Mbak, Bu Endang. Tadi tanya Bu Endang, udah tanya. Sekalian, Bu Endang siap jadi manajer di rumah ini habis ini ya. Ya, boleh. Semoga berkenan. Ini seri Surakarta juga? Oh ya, ada seri Kawung juga. Satu lagi. Matur nuwun. Ya, terima kasih atas sharing sessionnya. Sangat luar biasa ya, ini antusias dari peserta yang hadir di Aula KPP Pertama Surakarta. Sekarang kita coba lihat ada nggak peserta dari Zoom? Mana yang dari Zoom? Monggo. Silakan. Tuh ada pertanyaan tuh. Oke, ini ada dari Mbak Nindra nih dari KPP Pratama Karanganyar. Bagaimana cara working mom menstabilkan emosi ketika pulang kantor agar di rumah tidak mudah marah dengan tingkah anak? Nah, ini problem juga buat ibu-ibu semuanya ya. Iya, tadi kalau sudah menyimak ya, Mbak siapa namanya? Mbak Nindra. Ya. Dari KPP Pratama Karanganyar. Oh, dari Karanganyar ya Mbak. Saya juga ada kampus Mbak di Karanganyar Mbak. Unsa. Jadi kalau tadi menyimak dari suplemen-suplemen yang saya berikan ya, tadi ada beberapa
hal gitu, 6 tepatnya ya tadi Mbak Nindra nanti bisa mempraktekkan untuk menyeimbangkan ke 6-6-nya. Saya jamin pulang udah nggak marah-marah Mbak. Ya, tapi secara teknis yang paling gampang untuk kita bisa menetralisir sebelum kita sampai rumah itu saya juga punya tips Bu. Misalnya ya, saya tuh load-nya kerja itu juga banyak. Kebetulan ada di sini ada Mbak Yuni sama Mbak Galih ya, yang kebetulan di AW Signature salah satu unit bisnis lah ya di bisnis saya. Tapi yang pasti Mbak Yuni ini juga menyaksikan ketemu saya tuh kapan Mbak, jarang ya Mbak. Karena waktu di kampus itu juga sudah penuh gitu, belum lagi konsultasi-konsultasi yang harus saya berikan solusi, kemudian juga tamu-tamu yang harus saya bangun juga relasi dan dari kolega lain, belum juga hobi saya ini, passion saya ibu-ibu untuk berbagi seperti ini salah satu kesibukan yang recharge bagi saya juga untuk bisa berbagi ilmu. Maka kalau boleh dibilang saya punya tips ya untuk sebelum ke rumah bisa tetap punya energi gitu untuk anak-anak nggak pakai marah-marah. Biasanya saya kasih satu jeda waktu untuk netralisir. Saya pulang misalnya harusnya jam 4, jam 5 gitu. Tapi saya matur ke suami kalau misalnya saya pas hektik gitu ya, pas penuh, saya nanti pulang agak telat tapi nggak sampai maghrib misalnya. Di situ saya ambil misalnya 4:30 sampai 5:30 misalnya ya. Itu saya cari satu tempat yang bisa menetralkan diri saya yang mungkin ibu-ibu juga punya tempat sendiri ya. Ke mall biasanya. Oh malah sosial Bu, kenapa Bu? Oh oh iya. Apapun itu ya Bu, dimanapun tempatnya gitu ya. Mungkin jalan-jalan window shopping di mall gitu ya. Kalau saya tuh sukanya wedangan ibu-ibu. Cari tempat wedangan gitu, cari teh panas yang ginastel gitu ya. Itu sudah sangat menetralisir kecapean saya di setiap hari. Nah, Mbak Nindra itu harus dicari juga nanti sebelum pulang. Nggak usah lama-lama kayak nongkrong sampai 2 jam, 1 jam, enggak sih Mbak. Jadi kayak ada satu waktu sebelum pulang, mungkin sama teman atau diri sendiri ya, me time-nya tadi dipakai saja. Nanti jadi ketika di rumah itu sudah netral, sudah zero. Sebenarnya kalau capek, stres itu kan positif negatif ya. Jadi tinggal kita yang kalau terlalu banyak negatif cari yang positif supaya bisa tetap netral. Itu mungkin jawabannya. Nanti dari panitia bisa disiapkan nggih untuk door prize-nya, door prize giveaway-nya. Oh iya. Terima kasih. Apakah sudah cukup menjawab Mbak Nindra? Ya mungkin sudah. Sudah ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin masih ada 2 ya. Izin dibagikan. Berarti 1 Mbak Nindra tadi ya? Iya. Masih 1 lagi? Ada 1 lagi giveaway dari. Saya pengen dengar dari bapak-bapak dong, boleh? Bapak-bapak yang di Zoom. Masa nggak ada yang ngucapin selamat Hari Ibu nih bapak-bapak? Pak siapa Bu? Nggak ada ya? Monggo. Salah satu mungkin dari bapak-bapak yang bergabung melalui Zoom. Pak Anton mungkin. Pak Sinten? Pak Anton. Pak Anton. Pak Anton. Atau Pak Agung. Ini lumayan loh bisa dapat hijab nanti mungkin pas Iya, pas ini jadi Hari Ibu. Oh iya loh, betul. Jadi motivasinya selain mengucapkan Hari Ibu, menyiapkan kado nanti untuk istrinya gitu ya. Mas Baskara ini. Unmute ya. Atau masih kerja mungkin ya Bu ya? Sambil kerja mungkin ya. Ya sudah, nanti kalau mengganggu kesibukannya kita persilahkan beliau-beliau yang mungkin masih sibuk. Adakah satu lagi yang ingin mungkin dari sharing? Peserta Zoom, apakah ada yang ingin menyampaikan sharing sessionnya atau pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Mbak. Belum ada. Baik, jadi rezekinya ibu-ibu yang di sini aja mungkin. Yang dari sini Bu, tadi belum ini Bu. Di awal, Bu. Oke. Monggo. Lukis. Ngikut bapaknya gitu loh. Sama bapaknya kan juga sering karyanya dikirim ke luar negeri ikut pameran. Wah, luar biasa. Tapi kan saya sebagai ibu nggak punya kemampuan melukis. Nah, itu di bidang itu gitu loh.
bentuk hubungan saya ke dia apa. Apresiasi, iya. Apresiasi cukup Bu. Wah bagus, ya ini lukisannya gitu. Mungkin nanti lukisannya bisa di di share ke. Nah itu Bu, saya sedih. Pernah dia? Oh pernah. Gambar. Kena sop ya Bu ya. Saya nggak tahu kalau itu baginya berharga, wong cuma lukisan pensil sama nggak saya tumpahin. Ini berarti kita berbicara reward ya Bu sebenarnya ya. Terus dia nangis. Oh ya Allah. Merasa bersalah ya. Sebenarnya kita berbicara tentang reward Bu sebenarnya. Itu ya pasti sedih ya Bu ya waktu kejadian itu ya. Merasa bersalah. Tapi ketika kita bicara reward, self reward ataupun reward untuk anggota keluarga kita itu wujudnya nggak cuma pujian sebenarnya. Kalau ada ilmu itu namanya language of love, itu kan ada 5 ya. Language of love ini jadi teori percintaan nih ya. Nggak apa-apa lah, ini temanya ping-ping ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau language of love untuk menyatakan kita suka atau apresiasi ya terhadap apa yang kita cintai itu bisa berupa pujian, word of affirmation, bisa berupa gift atau hadiah gitu ya. Personal touch atau sentuhan itu bisa pelukan, bisa tergantung kesukaannya anaknya sama suaminya apa. Ini senang ini ya pada para suami ini, saya jadi 5 love ini ya, love language. Terus juga ada 2 lagi apa ya, saya agak lupa. Jadi 5 language of love ini terkenal kalau bisa di browsing Bu nanti ya. 5 tanda cinta gitu yang bisa kita berikan, mungkin bisa jadi ide gitu untuk menunjukkan apresiasi itu dalam bentuk apa ya gitu. Nah, itu kembali lagi sebenarnya ketika kita mengenali kepribadian atau personality dengan baik. Ini tadi belum saya sampaikan nggih. Jadi kalau saya pun sebagai pengajar, saya sudah mempraktekkan gitu kenapa kok anak-anak saya itu sekarang juga sudah mapan-mapan di usia yang sangat dini. Itu alhamdulillah. Karena sejak 2 tahun juga sudah saya screening gitu untuk tes bakat dan potensinya mereka gitu. Mungkin itu juga nanti bisa memudahkan ibu-ibu semua dalam mendidik anak gitu ya. Macam-macam Bu, sekarang ada sidik jari, tes kepribadian, terus kemudian pokoknya pakar-pakar yang di psikologi itu sekarang tuh luar biasa kok kemajuannya. Dari situ mungkin walaupun panjenengan tidak di bakat yang sama bisa diapresiasi lewat 5 hal tersebut. Tapi di sisi lain untuk bisa lebih memahami anak, komunikasi atau bonding dengan anggota keluarga lebih baik, ya kita harus lebih memahami personality tadi. Itu lebih mudah, misalnya anak saya yang besar itu visual spasial. Jadi dia sukanya visual tapi yang ada bentuknya. Sama kinestetik, kegiatan yang dia harus bergerak. Kalau kita ngomong ngajari, Kak ini 1 + 1, 2, 5 × 2, 10 misalnya. Dia nggak akan nyantol, dia harus melakukan. Jadi saya berikan papan tulis kecil, nanti saya kasih kesempatan dia untuk nulis. Atau dengan bentuk misalnya ini botol aqua 3 + 2 ya 3 + 2 gitu. Jadi beda-beda, ada anak kinestetik, auditory, visual. Beda. Kalau auditori kayak saya, auditori itu nggak pernah nyatet waktu kuliah Bu. Waktu sekolah Mbak Yuni saya nggak pernah nyatet. Kalau Astrid pinjam catatannya, saya nggak ada catatan tuh, adanya notes gitu. Nggak pernah yang gurunya ngomong saya nyatet gitu. Karena saya tahu saya anak auditori. Jadi auditori itu mendengarkan saja saya udah nyerep gitu. Kebalikan gitu. Jadi memang beda-beda. Yang adiknya tuh lebih ke visual text sama musik. Jadi kalau belajarnya pakai musik cepat sekali dia. Sampai-sampai mungkin kalau ada yang mengikuti saya nih Mbak Galih mungkin belum tahu ya. Anak saya yang kecil itu 2 tahun 3 tahun Bu, tiba-tiba bisa bahasa Rusia Bu. Kok bisa? Padahal mamanya sama sekali nggak bisa bahasa Rusia, saya nggak bisa. Tapi waktu itu saya lihat, oh musik, dia lihat YouTube, terus ABVGTE itu pakai ABC tapi bahasa Rusia dan itu apa hurufnya, kemudian dia bisa belajar secara mandiri karena dia senang kan. Itu anak visual gitu. Jadi auditori gitu. Jadi memang beda-beda. Kita tinggal kenali saja yang mana gitu.
termasuk non sewu untuk pasangan kita gitu ya. Untuk pasangan kita lebih sering lebih auditori atau kalau bukan auditori percuma ibu marah-marah juga ya bu ya, nggak akan didengarkan gitu. Kalau memang tipikalnya yang lebih banyak dengan body language ya, kalau pengen bisa lebih banyak sharing ya diajak piknik bersama gitu ya, berkegiatan aktivitas bersama itu biasanya lebih nyambung gitu. Ya itu memang PR ya, tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini ya sesuai dengan tema kita hari Ibu, kita kan belajar menjadi ibu yang lebih baik ya untuk kedepannya. Ngaten Bu. Nggih. Wah terima kasih Bu Evi, tertarik sekali sepertinya pembahasan hari ini, soalnya sampai 2 kali. Mungkin yang lainnya dari peserta di aula KP pertama masih ada satu lagi? Iya. Oh, Bu Luna. Boleh. Terima kasih Bu Astrid. Saya tertarik banget ya tadi yang tentang aturan di rumah ya. Kemudian kalau misalkan kami yang bekerja, kemudian kalau tadi Bu Astrid menyatakan bahwa kalau misalkan sudah mau pulang ke rumah mengambil waktu sejenak untuk menetralkan ya gitu ya. Mungkin saya sharing sedikit kalau saya pribadi biasanya memang saya mengatur mindset saya, artinya itu kayak di switch gitu. Jadi saya di kantor gitu mengerjakan pekerjaan. Tapi ketika saya mau pulang biasanya keluarga saya sudah menunggu di rumah, anak-anak saya kan pasti semua masih dengan energi full gitu ya. Jadi saya nggak boleh capek. Jadi di mindset saya berarti manajemen dirinya sudah bagus, di switch gitu. Jadi ketika jalan pulang itu pasti anak-anak menunggu saya untuk makan malam, kemudian cerita dan sebagainya, kan kita tetap harus melayani itu mungkin, tapi menuju ke arah saya ke sana itu memang butuh waktu ya, waktu. Kadang-kadang kalau dulu mungkin kita capek ya udah dikasihkan aja apa-apa terus kita tidur misalnya karena udah capek ya, kadang-kadang seperti itu. Tapi kesininya memang perlu itu men-switch mindset kita ketika di kantor dan juga di rumah. Kalau kemudian pertanyaan saya mungkin untuk Bu Astrid bisa menjelaskan bagaimana komitmen Bu Astrid dengan pasangan ya mengenai yaitu ini komprominya ya betul, kompromi, komitmen atau aturan mungkin dengan suami dan juga mungkin keluarga besar ataupun mungkin dengan anak-anak. Terima kasih. Matur nuwun Bu Luna. Ini salah satu contoh yang sudah baik gitu ya, manajemen menjadi seorang ibunya. Jadi istilahnya manajernya udah levelnya advance Bu ini. Bu Luna, karena sudah bisa switch tadi, sudah bisa langsung kapan di kerjaan, kapan di rumah. Tapi itu juga betul Bu ya, proses ya, nggak bisa langsung kita bisa switch seperti itu karena hubungannya dengan mindset. Untuk menjawab Bu Luna tadi lebih ke ini ya Bu ya, gimana caranya kompromi gitu mungkin ya Bu ya, untuk bisa memberikan pengertian atau mengkomunikasikan secara efektif apa yang ingin kita jalani sebagai wanita untuk tidak ada kesalahpahaman atau mungkin untuk bisa menjaga keseimbangan, ngaten toh Bu? Jadi kalau saya pribadi ya, pengalaman saya memang itu juga tidak sama Bu, seperti switch mindset tadi itu juga tidak instan. Gitu. Perlu ada penyesuaian seperti saya tadi aturkan di grafiknya di pernikahan siklus itu ya, ada proses untuk saling memahami, struggle sampai dengan honeymoon period. Tapi itu saya jadikan cycle Bu, berulang-ulang gitu. Jadi ketika ada perbedaan pemikiran, pendapat atau hal yang berbeda itu memang selalu kita diskusikan. Jadi memang kalau boleh dibilang komunikasi itu ya kuncinya. Nah caranya gimana kan? Untuk komunikasinya supaya bisa lebih efektif, ya saya nggak bisa jamin juga ya Bu, karena karakter orang juga beda-beda ya. Kebetulan non saya kalau dari suami saya asli sini Bu, Lawean, sini belakang sini, Lawean. Jadi kalau orang Lawean kebetulan yang cewek itu yang memang lebih aktif, gitu. Kebetulan. Jadi ada istilah kalau di budaya itu mbok mase, budaya Jawa. Kalau yang laki-laki mas nganten gitu. Jadi piai-piai zaman dulu itu ada istilah mbok mase itu yang megang pabrik-pabrik batik gitu ya, yang jadi manajer. Mereka yang memang sudah bekerja gitu. Nah, karena saya aktif, saya dapat suami Lawean, kebetulan itu juga didukung malah. Jadi memang suami saya jauh lebih slow Bu.
ya wes kono nggak apa-apa gitu. Itu kalau kasus saya. Tapi mungkin kalau kasus yang nggak ketemu sama Mas Nganten tadi ya, yang kita akhirnya harus bisa mengkomunikasikan, mungkin itu juga prosesnya bisa lebih lama gitu Bu, memang gitu. Jadi ya mungkin tips-tips saja ya Bu ya, karena saya nggak bisa ngasih solusi kalau ini kan kondisinya beda gitu. Kalau saya sih ya lebih ke saya ceritakan semua yang saya jalani.